Perkembangan kebudayaan manusia saat ini ditunjukkan oleh kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran dan pengaruh filsafat. Filsafat memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari sejarah kelahiran filsafat agar semua orang dapat memahami bagaimana filsafat mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Zaman Yunani kuno. Lahirnya konsep filsafat dimulai pada abad ke-6 SL, saat mit-mit dan dongeng-dongeng tidak lagi dijadikan alasan untuk setiap fenomena alam. Filsafat Yunani berhasil mengungkap berbagai mitos tentang asal-usul alam semesta, mengawali era rasionalisasi dalam pemikiran manusia. Era ini berlangsung hingga abad ke-6 SM, ketika orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Socrates adalah seorang filosof terkenal pada zaman Yunani kuno yang sangat diperdebatkan sepanjang sejarah. Plato, yang merupakan muridnya, mewarisi keaktifan Socrates dengan menulis dialog-dialog seperti yang dilakukan oleh gurunya. Plato berpendapat bahwa filsafat melibatkan pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Dan oleh karena itu, pencarian kebenaran dilakukan melalui dialog bersama. Puncak pemikiran filsafat Yunani kuno tercapai pada masa Aristoteles 384 SM 322 SM. Menurutnya, tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab dari objek yang diselidiki. Kekurangan para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Zaman pertengahan. Pada masa pertengahan ini, ada masa di mana perkembangan filsafat terhenti, yakni pada masa skolastik Kristen. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan oleh gereja terhadap para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin gereja. Jika ada pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat, bahkan sampai pada hukuman mati. Secara umum, filsafat abad pertengahan terbagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada era skolastik Islam, para ahli pemikir muslim pertama kali memperkenalkan filsafat Aristoteles. Beberapa di antaranya adalah Ibn Rushd, yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepada orang-orang Barat yang belum mengenalnya. Ahli pemikiran Islam lainnya skolastik Islam antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi filosof Eropa yang percaya bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun, kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui peran ahli pemikir Islam dalam membawa kemajuan ke Barat. Pada saat ini, skolastik Kristen dan kekuasaan agama masih sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat, terutama di Eropa. Ada kecenderungan untuk membatasi para pemikir hanya dari kalangan agamis yang berada di gereja, karena mereka yang di luar gereja terlalu sibuk dengan urusan lain dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti filsafat. Ini menyebabkan kemunduran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Gereja membatasi dan melarang para filosof untuk berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Renaissance. Apa yang dimaksud dengan periode Renaissance? Periode Renaissance merupakan suatu periode yang dimana telah lahir kembali suatu pemikiran-pemikiran yang pada masa sebelumnya sempat tertahan dan tidak dapat diperkenalkan dan dikembangkan secara bebas. Filsafat pada zaman Renaissance muncul sebagai respon terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan filsafat Barat terhadap terkekang dan terpenjaranya pemikiran pada masa lalu. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa telah adanya suatu proses atau pergerakan yang dilakukan oleh para filsuf untuk mengekspresikan berbagai pemikiran-pemikirannya. Para filsuf tersebut menanggapi berbagai tantangan unik dari setiap tahapan perkembangan. Periode peradaban ini terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai munculnya abad modern. Dengan adanya kelahiran kembali Renaissance, semangat untuk menghidupi kembali apa yang pernah ada. Orang mulai come back to basic untuk mengangkat sekaligus menghargai kemampuan manusia. Sebagai makhluk rasional, come back to basic itu adalah suatu zaman di mana
Peradaban begitu bebas, pemikiran tidak dikungkung, sains maju yaitu zaman Yunani kuno. Periode Renaissance telah memberikan banyak sumbangsi terhadap berbagai disiplin ilmu di zaman Renaissance. Telah memunculkan banyak tokoh-tokoh filsafat dengan berbagai pemikiran maupun karya-karyanya. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai tahun 1519, yang merupakan seorang pelukis, ilmuwan, penemu dan polimat yang sangat berbakat. Da Vinci memiliki bakat luar biasa yang mencakup lukisan, matematika, arsitektur, teknik, botani, patung, dan biologi manusia. Yang kedua, Michelangelo tahun 1475 sampai tahun 1564 adalah seorang pematun, pelukis, arsitek, penyair, dan insinyur yang usahanya mewujudkan semangat Renaissance. Karya terbesarnya termasuk Basilika Santo Petrus, lukisan dindingnya di langit-langit Kapel Sistina, dan patung David. Warisan artistik Michelangelo adalah bagian dari tiga raksasa kebangkitan Florentine, bersama Da Vinci dan Raphael. Ketiga, Galileo Galilei tahun 1564 sampai tahun 1642 adalah seorang ilmuwan Renaissance paling berpengaruh yang membuka revolusi ilmiah yang kemudian berkembang di Eropa Utara. Sering disebut bapak astronomi observasional, Galileo Galilei memelopori teleskop dan menganjurkan model heliosentris dalam tata surya. Dia membuat penemuan-penemuan kunci dalam sains fundamental murni maupun sains terapan praktis. She's a